Dari sini cerita dimulai. Nur segera merapikan tempat tidurnya. Hidup merantau demi menyelesaikan pendidikannya di universitas yang sudah menjadi impiannya sejak kecil, kini tinggal menunggu bulan demi bulan. Hanya tinggal menyelesaikan tugas terakhirnya, salah satunya adalah tugas pengabdian pada masyarakat. Orang lebih mengenalnya dengan KKN, kuliah kerja nyata. Malam ini, Ayu, teman sefakultasnya baru saja membicarakan tentang rencananya, bahwa ia sudah memiliki tempat yang cocok untuk pelaksanaan KKN mereka. Dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan pada desa tersebut. Di sela Nur mempersiapkan keberangkatannya malam ini, ia teringat harus segera memberitahu temannya yang lain tentang observasi ini. Karena ia tahu bahwa KKN program harus diselesaikan bersama-sama. Janji sebagai sahabat harus lulus bersama-sama. Wid, di mana? Di rumah Nur. Gimana? Sudah dapat tempat KKN-nya? Nanti malam, Wid. Aku berangkat sama Ayu. Doakan ya. Iya, semoga di ACC ya. Amin. Balas Nur mematikan teleponnya. Detik demi detik berputar. Tanpa terasa malam telah tiba. Nur melihat sebuah mobil kijang mendekat. Dari dalam keluar sahabatnya Ayu. Di belakangnya ada sosok laki-laki. Mungkin itu adalah Mas Ilham, kakaknya Ayu, pikir Nur dalam hati. Ayo budal, kata Ayu, menggandeng Nur agar mereka masuk ke dalam mobil. Mas Ilham membawakan barang Nur, kemudian mobil pun mulai berangkat. Jauh tidak yuk, paling 4-6 jam tergantung ngebut atau enggaknya. Yang jelas desanya bagus, tak jamin masih alami, pokoknya cocok buat proker yang kita susun kemarin. Ayu terlihat begitu antusias, sementara Nur ia merasa tidak nyaman. Banyak hal yang membuat Nur bingung, salah satunya tentang lokasi dan sebagainya. Sejujurnya ini kali pertama Nur pergi ke arah wetan atau timur. Sebagai perempuan yang lahir di daerah kulon atau barat, ia sudah seringkali mendengar rumor tentang arah wetan, salah satunya kemistisannya. Mistis bukan hal yang baru bagi Nur, bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal itu. Saat menempuh pendidikan sebagai santriawati, mengabaikan perasaan tidak bisa dilupakan secara kebetulan semata. Dan malam ini, belum pernah Nur merasa setidak enak ini. Benar saja, perasaan tidak enak itu terus bertambah seiring mobil terus melaju. Salah satu pertanda buruk itu adalah ketika sebelum memasuki kota J, di mana tujuannya kota B, Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan jalan. Ia seakan melihat Nur, tatapnya prihatin. Bukan hanya itu saja, si kakek menggelengkan kepalanya, seolah memberikan tanda pada Nur yang ada di dalam mobil, untuk mengurungkan niatnya. Namun, Nur tidak bisa mengambil spekulasi apapun. Ada temannya yang lain menunggu kabar baik dari observasi hari ini. Hujan tiba-tiba turun, tanpa terasa 4 jam lebih perjalanan ditempuh. Mobil berhenti di sebuah tempat rest area yang sepi. Sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan, Nur melihat hutan gelap yang memanggil-manggil namanya. Hutan, desa ini ada di dalam hutan, kata Mas Ilham. Nur tidak berkomentar, ia hanya berdiri di samping mobil yang berhenti di tepi jalan hutan ini. Sebuah hutan yang sudah dikenal oleh semua orang Jawa Timur. Hutan D. Tidak beberapa lama, nyala lampu dan suara motor terdengar. Mas Ilham melambaikan tangannya. Itu orang desanya, masuknya harus naik motor, mobil tidak bisa masuk soalnya. Nur dan Ayu mengangguk, pertanda ia mengerti. Tanpa berpikir panjang, Nur sudah duduk di jok belakang dan mereka berangkat. Memasuki jalan setapak dengan tanah tidak rata membuat Nur harus memegang kuat jaket bapak yang memboncengnya. Tanah masih lembab, ditambah embun fajar sudah terlihat di sana-sini. Nur melihat sosok wanita yang sedang menari di atas batu. Kilatan matanya tajam, dengan paras elok dan cantik, si wanita tersenyum menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Melihat dari balik jalan lain, Nur mendapati si wanita sudah hilang tanpa jejak. Ia tahu dirinya sudah disambut dengan entah apa itu. Memasuki desa, Mas Ilham berpeluk kangen dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya di rumah. Pria itu ramah dan murah senyum. Menyambut tangannya, Nur mendengar si pria memperkenalkan diri. Saya Prabu. Saya minta maaf Ham, aku tahu kita sudah kenal lama, tapi desa ini tidak pernah dipakai buat kegiatan KKN. Tolonglah Mas, dibantu adikku, kata Mas Ilham. Suasana saat itu tegang. Gak iso Ham, kata Pak Prabu menekan Mas Ilham dengan ekspresi tak terduga. Begini loh Pak, maaf, saya minta tolong. Saya akan menjaga sikap di sini. Saya tidak akan aneh-aneh. Tolong Pak, ucap Ayu, matanya berlinang air mata.
Ia tidak pernah melihat Ayu sengotot ini. Mimik wajah Pak Prabu yang sebelumnya mengeras kini melunak. "Berapa yang KKN nanti, Dek?" Dengan bersemangat, Ayu menjawab, "6, Pak." Hari itu berakhir dengan persetujuan Pak Prabu dan tentu saja masyarakat sekitar. Sebelum meninggalkan tempat itu, Ayu dan Nur berkeliling memeriksa desa sebentar. Di sana ia sudah tahu proker apa saja yang akan menjadi wacana mereka. Salah satunya kamar mandi dengan air sumur. Ia tahu masyarakat mendapatkan akses air hanya dari sungai, jadi terfikirkan mungkin sumur lebih efisien. Di tengah mereka merundingkan berbagai proker kelak, Nur terdiam melihat sebuah batu yang ditutup oleh kain merah. Di bawahnya ada sesajian lengkap dengan bau kemenyan. Di atasnya berdiri sosok hitam dengan mata picing menyala merah. Meski hari siang bolong, Nur bisa melihat kulitnya yang ditutup oleh bulu serta tanduk kerbau. Mata mereka saling melihat satu sama lain. Belum Nur mengatakan pada Ayu bahwa mereka harus pulang. "Kenapa sih Nur, kok kamu buru-buru pergi? Kasihan Mas Ilham, udah nungguin," ucap Nur. "Yowis, ayo." Ayu menimpali. Mereka pun segera naik motor. Sebelum keluar dari desa itu, sosok yang Nur lihat, apalagi bila bukan genderuwo. "Nur, ajak si Bima sama Widya sama kenalanku Kating," ucap Ayu di dalam mobil. "Ngapain sih ngajak Bima?" "Biar rame, kan sudah kenal lama," sahut Ayu. "Kenapa bukan kamu aja yang ngajak?" timpal Nur. "Kan kalian pernah satu pondok, jadi sudah kenal lebih lama. Pokoknya ajak anak itu ya." "Ya udah iya," Nur pun mengalah. "Biar Widya tak telepon, biar cepat dibuatkan proposalnya. Mumpung kampus belum buat daftar KKN-nya. Bisa gawat kalau sampai kampus udah buat daftarnya, mumpung kita sudah punya tempat KKN-nya." Pelan, mobil itu meninggalkan jalanan hutan itu. Nur dan Ayu kembali ke kotanya, mempersiapkan semua sebelum mereka nanti kembali. Siang itu, Nur melihat wajah Widya dan Ayu di hari pembekalan sebelum keberangkatan KKN mereka. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya 2 orang yang akan bergabung dalam kelompok KKN mereka pun muncul. Namanya adalah Wahyu dan Anton. Mereka pun membicarakan semua proker dan menentukan jadwal keberangkatan. Semua anak sudah setuju, termasuk Widya, yang hampir sepanjang hari terus menceritakan bahwa ibunya memiliki firasat yang buruk pada tempat KKN mereka. Nur hanya diam dan mendengar, karena di dalam dirinya ia merasakan hal yang sama. Malam keberangkatan, Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton sudah berkumpul. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil elf yang sudah mereka sewa untuk mengantarkan mereka ke pemberhentian di mana nanti mereka akan dijemput oleh warga. Nur masih bisa melihat temannya, Widya, memasang wajah tidak nyaman. Hanya sebuah harap yang Nur panjatkan, bahwa mereka berangkat utuh dan semoga pulangnya dengan utuh juga. Tetapi tidak ada yang tahu doa seperti apa yang akan diijabah oleh Tuhan. Gerimis mulai turun. Sepanjang perjalanan, Nur hanya melihat kejalanan yang lengang. Tepat di pemberhentian lampu merah, seseorang menggebrak kaca mobil elfnya. Nur begitu terkejut sampai tersentak mundur dari dalam mobil. Nur melihat pengemis tua itu. Ia terus menggebrak mobil, membuat semua yang ada di dalam mobil kebingungan, termasuk si sopir yang berteriak agar lelaki tua itu berhenti sembari melemparkan recehan. Dari bibirnya, Nur melihat ia berucap, "Jangan berangkat, Nak." Suaranya terdengar familiar, seperti suara wanita tua. Sampailah mereka di tempat pemberhentian. Setelah menunggu, terlihat rentetan cahaya motor mendekat dari seberang jalan setapak. Nur mengatakan, "Itu orang desanya yang jemput kita." Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan setapak dengan lumpur karena gerimis, pohon besar dan gelap dengan kabut di sana-sini terlihat di sepanjang jalan. Hanya terdengar suara motor berderu. Tanpa ada suara binatang malam, namun semua berubah ketika tiba-tiba dari jauh terdengar suara gamelan. Suaranya sayup-sayup jauh, namun semakin lama semakin terdengar jelas. Nur mengamati tempat itu, aroma bunga melati tercium menyengat di hidungnya. Masih mencari di mana suara itu terdengar. Tepat di antara rerumputan di samping jalan setapak, terlihat sosok wanita menunduk. Ia menunduk, kemudian melihat Nur, diikuti dengan lenggak-lenggok lehernya, serta ayunan gerakan tangan dan lengannya yang bergerak seirama dengan suara gamelan. Nur melihat wanita itu menari di tengah malam, di tengah kegelapan hutan yang sunyi senyap. Gerakannya begitu anggun, meski motor terus bergerak, Nur bisa melihat ia menari dengan sangat mempesona. Seakan-akan ia bertunjuk untuk sebuah panggung yang tidak bisa Nur lihat.
Siapa yang menari di malam buta seperti ini? Nur terdiam dalam kengerian yang ia rasakan sendirian. Ketika motor berhenti dan sampailah di desa, Nur tidak mengatakan apapun. Ia melihat Pak Prabu menyambut mereka. Saat Pak Prabu mempersilahkan mereka ke tempat peristirahatan mereka selama di desa ini, Widya tiba-tiba mengatakan, "Pak, kok desanya jauh sekali ya?" "Pelosok dari mana sih, Mbak? Orang dari jalan raya hanya 30 menit." Nur hanya melihat saja, ia tidak mau mengatakan apapun, termasuk wajah Ayu yang memerah entah karena malu atau apa. Mungkin Ayu merasa Widya sudah melakukan hal yang tidak sopan. Sebagai tamu, Widya memang seharusnya tidak mengatakan itu. Di tengah perdebatan antara Widya dan Ayu, tiba-tiba dari balik pohon jauh, sosok hitam dengan mata merah tengah mengintai mereka. Sialnya, hanya Nur yang melihat. Akhirnya, perdebatan itu selesai. Nur meninggalkan sosok itu yang masih mengintip dari balik pohon. Ia masuk ke sebuah rumah milik salah satu warga yang tidak keberatan untuk mereka tinggali selama menjalankan tugas KKN mereka. Di sana rupanya perdebatan Widya dan Ayu berlanjut. "Kamu kok keras kepala? Sudah dikasih tahu tadi nggak sampai setengah jam." Nur masih melihat-lihat, alih-alih menengahi, Nur lebih kepikiran dengan hal lain. Salah satunya genderuwo itu. Untuk apa ia mengintainya? Namun, tiba-tiba Widya mengatakan sesuatu yang membuat Nur tidak bisa mengabaikannya. "Kamu tadi dengar nggak ada suara gamelan di tengah hutan?" Namun, ucapan Widya ditanggapi Ayu dengan nada mengejek. "Halah, paling tadi kebetulan ada yang mengadakan acara di desa tetangga." Nur yang mendengar itu bereaksi pada Ayu. "Yuk, nggak ada loh desa lagi selain di sini." Kata orang dulu, bila mendengar suara gamelan itu artinya sebuah pertanda buruk. Malam itu berakhir, meski perdebatan masih berlanjut di dalam batin mereka masing-masing. Pertanda apa yang sudah menunggu? "Yuk, aku ingin ngomong sebentar, bisa kan?" "Ngomong apa, Nur?" tanya Ayu. Nur dan Ayu pergi ke dapur. Wajah Nur masih tegang. Ia masih ingat matanya tidak mungkin salah. Ia melihat makhluk itu. "Yuk, aku mau tanya, kamu nggak ngerasa aneh kah di desa ini? Kamu ingat nggak, kok bisa-bisanya Pak Prabu sampai melarang keras kita KKN di sini? Apa kamu nggak curiga?" "Apa sih maksudmu ngomong kayak gitu?" ucap Ayu ketus. "Mungkin Pak Prabu punya alasan kenapa melarang kita KKN di sini. Kalau kamu ngomong begini karena perkataan Widya tadi, nggak masuk akal, Nur. Kamu sendiri ikut aku observasi di sini kan? Apa ada yang aneh? Enggak kan? Cuma beberapa minggu aja kok." Ayu pergi meninggalkan Nur, sementara Nur tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat. Ayu bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib. Nur pun mengalah lagi. "Nur!" Widya memanggil. Nur pun menatap wajah yang sayu. Tampak ia baru saja menangis. Tidak aneh memang, siapa yang tidak akan menangis bila merasakan hal yang bahkan tidak masuk akal seperti itu. "Bisa nggak aku minta tolong?" ucap Widya. "Tolong jangan ceritakan ya soal tadi, soal aku mendengar gamelan. Aku nggak enak kalau sampai kedengaran warga desa ini. Kita kan tamu di sini." Nur hanya mengangguk. Namun sebelum Widya beranjak dari tempatnya, Nur tiba-tiba mengatakan, "Wid, sebenarnya aku juga mendengar suara gamelan itu. Malah aku melihat ada yang menari di sana." Widya yang mendengar itu dari Ayu seakan tidak percaya. Mereka terdiam cukup lama, bingung harus beraksi seperti apa. "Sudah Nur, jaga diri baik-baik ya. Insya Allah nggak bakal terjadi apa-apa kalau kita hormat dan menjunjung sopan santun selama tinggal di tempat ini," ucap Widya setidaknya membuat Nur sedikit lebih lega. Namun Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka. Malam pertama, Nur, Ayu, dan Widya tidur dalam satu kamar yang sama. Mereka sepakat untuk menggelar tikar. Nur ada di tengah, sementara Ayu dan Widya ada di samping kanan kiri Nur. Terdengar binatang malam bersaut-sautan berlomba untuk menunjukkan eksistensinya. Manakala Nur sadar, dua sahabatnya sudah tertidur lelap. Ia terjaga sendirian menatap langit-langit yang berupa genting hitam dengan sarang laba-laba. Rumah desa, tentu saja, pikir Nur. Memaklumi sekat kamar pun tidak menyentuh langit. Jadi Nur bisa melihat celah di sana. Ketika memikirkan kejadian hari ini, Nur tiba-tiba tersadar bahwa suara riuh binatang malam tidak lagi terdengar. Berganti dengan suara sunyi yang memekik membuat telinga Nur menjerit dalam ngeri. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul begitu saja, membuat Nur lebih awas. Ketika pandangannya mencoba mencari cara untuk mengurangi rasa kantuknya, di tengah cahaya lampu patromak yang memancarkan sinar temberam di sudut kamar, sosok bermata merah mengintipnya. Nur tercekat, ia bersingut mundur, menutup wajahnya dengan selimut yang ia bawa.
Pancaran wajahnya terbayang di dalam kepala Nur. Mengingatnya benar-benar membuat jantung di dadanya berdegup kencang. Ia masih ingat tanduk kerbau di kepalanya. Pancaran amarahnya seolah membuat Nur semakin tersudut dalam ketakutan. Tanpa sadar, Nur mulai membaca ayat kursi. Satu dari banyak ayat yang diajarkan gurunya untuk menolak rasa takut, untuk menunjukkan manusia memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, setiap ia menyelesaikan satu pancatan doa, diikuti oleh suara papan kayu yang digebrak dengan serampangan. Kerasnya suara itu menghantam. Nur mulai menangis sendirian. Ia tahu makhluk itu masih ada di sana, tidak terima dengan apa yang ia lakukan. Salahkah bila ia meminta bantuan kepada Tuhan? Salahkah? Tepat ketika isi hati Nur menyeruak, perlahan suara itu menghilang, hilang, berganti hening. Nur terbangun ketika subuh memanggil. Ia masih belum mengerti apakah itu mimpi atau benar-benar terjadi. Yang ia tahu, ia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang muslimah yang taat. Ia tidak boleh meninggalkan sholat. Nur hanya meyakinkan dirinya tidak akan bercerita bahkan kepada dua sahabatnya atas apa yang baru saja menimpanya. Pagi hari, Pak Prabu mengumpulkan semua anak, mengatakan bahwa hari ini ia akan memperkenalkan keseluruhan desa dan mana saja yang bisa dijadikan proker untuk mereka kerjakan sesuai kesepakatan per anak. Pak Prabu menjelaskan sembari berjalan, sementara anak-anak mengikutinya. Tidak ada yang menarik dari penjelasan Pak Prabu tentang desa itu. Bahkan Pak Prabu terkesan menyembunyikan sejarah desa itu, membuat Nur semakin curiga. Selain hal-hal umum, hanya Wahyu, katingnya yang selalu menimpali ucapan Pak Prabu dengan candaan, membuat tawanya pecah. Semua terasa alami, seperti KKN yang Nur bayangkan, sampai mereka berhenti di sebuah tempat yang membuat Nur tidak nyaman. Sebuah pemakaman, di sampingnya banyak pohon beringin besar. Selain itu, pemandangan pemakaman itu juga terkesan sangat aneh. Setiap batu nisan ditutupi dengan kain hitam, membuat Nur atau semua orang merasa penasaran apa alasannya. Namun Nur merasakan angin dingin, seperti mengelilinginya. Ia tahu ada yang tidak beres dengan tempat ini, seakan-akan tempat ini sudah menolaknya. Ada satu hal yang membuat Nur semakin curiga kepada Pak Prabu, di mana tiba-tiba ia terpicu oleh kalimat Wahyu. Kemudian beliau melontarkan ucapan bernada mengancam, seakan-akan Pak Prabu menjaga sesuatu sakral namun mengancam. Apa yang Pak Prabu sebenarnya sembunyikan? Untungnya, Bima langsung menengahi insiden itu, membuat Pak Prabu kembali menjadi Pak Prabu yang sebelumnya. Namun, Nur seakan tahu ia tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan keliling desa ini. Maka ia izin pamit untuk kembali ke penginapan. Untungnya Pak Prabu mengizinkan. Bima menawarkan diri untuk mengantarkan Nur, dan Pak Prabu sekali lagi mengizinkan. Semua anak melanjutkan tur mereka bersama Pak Prabu, sementara Nur dan Bima berjalan kembali ke area rumah tempat mereka menginap. Ada apa, Nur? Ada hantu lagi? Dari semua anak memang tidak ada yang lebih mengenal Nur daripada Bima, temannya saat mondok dulu. Nur hanya tersenyum kecut, menjawabnya seadanya. Bila mungkin kesehatannya sudah menurun, namun Bima tahu Nur berbohong. Di pemakaman tadi, rame ya? Ucap Bima, tidak digubris sama sekali dengan Nur. Sehingga Bima akhirnya menyerah. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Bima menanyakan sesuatu dan membuat Nur menaruh curiga pada Bima. Nur, Widya itu sudah punya pacar atau belum sih? Gimana? Tanya Nur lagi. Temanmu. Widya loh, sudah punya pacar apa belum? Tanyakan sendiri saja ya. Nur tahu Bima suka kepada Widya hari itu. Nur yang menghabiskan sebagian siangnya di dalam kamar terbangun ketika Ayu memanggilnya. Semua anak sudah berkumpul dan Ayu menunjukkan proposal proker mana saja yang sudah disetujui Pak Prabu, di mana Ayu membagi menjadi 3 kelompok, terlepas dari satu proker kelompok, Widya dengan Wahyu, Nur dengan Anton, sementara Bima dengan Ayu. Semua anak sepakat, tidak ada yang berkomentar banyak, mengingat Ayu yang paling berjasa sehingga mendapatkan tempat KKN tanpa campur tangan pihak kampus. Lusa adalah awal dari persiapan proker mereka. Sore datang. Ketika Nur baru saja selesai merapikan barangnya untuk persiapan proker kelompok, Widya masuk ke kamar. Nur, mandi yuk. Di mana? Tanya Nur. Di balik sebelah sungai ada sebuah bilik kecil, tahu kan? Yang bangunannya kayak kolam itu loh. Nur tidak menjawab, namun setelah memikirkan bahwa ia belum membasuh badannya sejak pertama kali datang ke sini, ia pun setuju dengan syarat Nur mau menjadi yang pertama mandi.
Saat melewati sinden, Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Sinden itu terdiri dari anak tangga yang disusun dengan batu bata merah. Tampaknya bangunannya sudah sangat tua. Ada air jernih di dalamnya, namun Nur tidak pernah melihat ada yang menggunakannya. Selain itu, fokus Nur tentu pada bentuk menyerupai candi kecil di belakangnya. Dan di peralatan candi ada sesajen yang sudah lumrah di tempat ini. Hanya saja Nur tidak melihat adanya gangguan saat ia mengamati sinden itu. Sampailah mereka di bilik, yang di belakangnya ada pohon besar. Pohonnya rindang dengan rimbun semak di samping bilik. Widya memberitahu Nur bila di dalamnya ada kendi besar yang sudah diisi oleh warga dari sungai, dan memang untuk mandi anak-anak KKN. Baru masuk, Nur langsung mencium aroma amis, seperti aroma daging membusuk. Namun, Nur mencoba mengerti, mengingat biliknya sendiri tidak terlihat seperti kamar mandi yang bersih. Lantainya dari tanah, sedangkan kanan kiri dipenuhi lumut, jadi Nur mencoba memaklumi. Ia pun segera membasuh badannya dengan air di dalam kendi. Namun, ada perasaan aneh ketika air membilas badannya, seperti ada benda kecil yang menggerinjal saat bersentuhan dengan kulit Nur. Ketika diperhatikan dengan seksama apa yang ada di dalam kendi, air itu dipenuhi rambut. Nur kaget, istighfar terus-menerus. Sembari ia beringsut mundur. Ia mencoba memanggil Widya, namun aneh tidak ada jawaban apapun dari Widya. Nur dengan berselimut handuk mencoba membuka pintu, namun pintu seperti ditahan oleh orang yang ada di luar. "Wid, buka! Wid, buka!" teriak Nur, sembari menggedor pintu anyaman bambu itu. Namun tetap tidak ada jawaban apapun dari Widya, sampai Nur menyadari di belakangnya ada sosok hitam itu, besar sekali, sampai menyentuh langit bilik. Nur pun memejamkan mata rapat-rapat. Yang pertama ia lakukan adalah istighfar, kencang-kencang, sembari tangannya mencari batu di tanah bilik. Ketika tangannya berhasil meraih sebuah batu, Nur melemparkan kuat-kuat batu itu, sembari mengucap doa yang diajarkan gurunya bila bertemu lelembut sampai sosok itu lenyap. Butuh waktu untuk menenangkan diri. Ia tahu ia sudah diincar, namun kenapa ia diincar? Ia tidak melakukan apapun yang membuatnya diincar. Bahkan bila karena ia secara tidak sengaja melihat makhluk itu. Harusnya bukan hanya Nur saja yang sial, tapi makhluk itu juga sial. Tiba-tiba pintu terbuka, di mana Widya melihat Nur dengan ekspresi ganjil. "Kenapa, Wid?" "Hah? Gak popo," ucap Widya saat itu. "Ayo mandi, biar aku yang jaga. Cepat ya, sudah mau malam." Awalnya Widya tampak ragu. Ia seperti mau mengurungkan niatnya. Tidak hanya itu, Widya seperti mau mengatakan sesuatu, namun kemudian mengurungkannya. Ia kemudian menutup pintu bilik. Ketika Nur berjaga di luar, ia sayup-sayup mendengar suara yang berkidung. Penasaran, Nur mulai mencari sumber suara dan berakhir pada gemah dari dalam bilik. Takut hal buruk terjadi, Nur mencoba memanggil Widya, menyuruhnya agar ia segera menyelesaikan. Namun, Widya tidak menjawab teriakannya. Suara kidung itu terdengar semakin jelas. Dari samping bilik ada semak belukar. Nur mencoba melempar batu dari sana. Namun, ia terperanjat saat tahu di belakang bilik ada sesaji, lengkap dengan bau kemenyan dibakar. Nur mencoba mengabaikannya, tetap berusaha memanggil sahabatnya sampai dari salah satu celah ia melihat yang di dalam bilik bukan Widya, namun sosok wanita cantik jelita. Siapa lagi bila bukan si penari yang Nur lihat di malam kedatangannya di desa ini.